Bab 47-48. Sakit hati gadis CEO. Setelah berdebat dengan HP-nya, Irene kembali menghubungi Steve meminta Steve mencari bukti bahwa Brian penggelapan uang. Tut. Steve, ucap Irene terpotong. Aku sudah tahu kau cek saja emailmu, bodoh, ucap Steve bercanda. Iyo ya, gue potong gaji lo ya, ancam Irene. Gue gak takut, mana tega lo kagak gaji gue yang ada gue dapat bonus banyak. Haha, ucap Steve diakhiri ketawa ngakak. Dasar sialan lo, umpat Irene sambil membuka email. Makanya kalau cari cowok cek dulu identitasnya jangan asal percaya bego, ucap Steve menasehati. Iya bawel, cari keberadaan orang yang pernah dia tipu, alamat rumahnya dan ada di mana, ucap Irene yang sudah membaca email dari Steve. Ya Nyonya Brian, goda Steve. Steve bisa diam gak sih lo, kesal Irene. Siap say, ujar Steve dengan nada lebaynya. Jijik gue, ucap Irene. Udah gue kirim, krauk, ucap Steve sambil memakan makanannya. Cuma 3 ini, yang bener aja lo, ucap Irene tak percaya. Yang lainnya krauk, udah meninggoy krauk, masih ada satu lagi si slup ujar Steve sambil makan lalu meminumnya. Siapa? Kok lu gak kasih tahu sekalian, ucap Irene mulai kesal, karena dari tadi mendengar suara Steve makan dengan rakusnya sambil bunyinya kedengaran keras. Krauk emang lu mau krauk, ucap Steve terpotong dan masih dengan makanannya. Steve bisa kagak sih you berhenti dulu makannya sebel gue dengernya, krauk-krauk mulu, kesal Irene menirukan suara Steve saat makan. Iya, kalau lu mau lu pergi aja ke rumah sakit, ucap Steve muka penuh arti. Rumah sakit mana kenapa lu gak sekalian kirim alamatnya, kesal Irene. Udah gue kirim alamatnya lengkap deh pokoknya, ucap Steve menahan tawa. Oke tang duit lu udah gue transfer, ucap Irene. Oke, ucap Steve terputus saat teleponnya sudah dimatiin Irene duluan. Dasar Irene, sialan iu tunggu saja kejutan dariku, ucap Steve penuh arti. Mampus, rasain iu makanya jangan matiin telepon seenaknya, ucap Irene kayak lu kagak pernah aja Irene. Setelah membaca data korban Brian, Irene mulai menyusun rencana untuk menemui mereka semua. Keesokan pagi harinya, Irene sudah berada di kantor lengkap dengan asisten EI. Nanti jam 8 kita perusahaan Yoma, ucap Irene pada asisten L. Untuk apa kita di sana Miss? Kita tidak ada kerjasama dengan mereka. Tanya asisten heran, nanti kau juga akan tahu, ucap Irene datar. Baik Miss, ucap asisten L lalu keluar, karena ia tahu Irene sedang mode tak mau diganggu terlihat dari gaya bicaranya. Jam 8 pagi asisten L dan Irene sudah berada di dalam mobil menuju perusahaan Yoma. Sampai di sana asisten L langsung bertanya pada resepsionis. Selamat datang di perusahaan Yoma, ada yang bisa saya bantu, ucap resepsionis ramah. Apa Tuan Yomanya ada? Ucap asisten L. Maaf apa sebelumnya sudah buat janji? Tanya resepsionis sopan. Katakan saja Miss Ler datang berkunjung, ucap asisten L. Baik tunggu sebentar, ucap resepsionis itu, lalu menghubungi sekretaris Tuan Yoma. Setelah mendapat jawaban resepsionis itu menutup teleponnya. Permisi mari saya antar, ucap resepsionis itu menuntun jalan menuju ruangan Yoma. Tok. Masuk, ucap Tuan Yoma di dalam sana. Silahkan masuk Nona, ucap resepsionis itu lalu ia pergi meninggalkan mereka. Pintu terbuka masuklah Irene dan asisten L, mereka sudah disambut Tuan Yoma dan asistennya.
Selamat pagi Miss Blair, silahkan duduk, ucap Tuan Yoma. Asisten El dan Irene pun duduk diikuti Tuan Yoma, sedangkan asistennya pergi mengambil minuman untuk Irene dan asisten El. Maaf, ada keperluan apa ya, sehingga Miss Blair datang berkunjung ke perusahaan kecil ini, ucap Tuan Yoma merendah. Apa Tuan kenal Brian Donta? Tanya Irene tanpa basa-basi. Sebenarnya ada hubungan apa dengan Tuan Brian, batin asisten Ei. Lelaki brengsek itu, siapa yang tidak kenal dia, ucap Tuan Yoma. Saya ingin mengajak Anda kerjasama, menghancurkan perusahaannya, bagaimana, ucap Irene to the point. Apa aku gak salah dengar, batin asisten El bertanya. Kenapa Anda mengajak saya kerjasama? Tanya Tuan Yoma heran, karena bisa saja Irene langsung menggulingkan perusahaan Donta. Ya atau tidak, saya beri kamu waktu 5 detik untuk berpikir, ucap Irene tak terbantahkan. Tapi, ucap Tuan Yoma terpotong. 1, 2, 3. Hitungan ketiga Tuan Yoma masih berpikir, 4, 5. Saya setuju, ucap Tuan Yoma mantap, karena dendamnya pada Brian masih melekat di hatinya. Baik, kalau begitu Anda bersedia menjadi saksi di pengadilan nanti, ucap Irene berdiri diikuti asisten El dan Tuan Yoma beserta asistennya. Langkah selanjutnya nanti saya hubungi kembali, ucap Irene lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Permisi, selamat pagi, ucap asisten El menyerahkan kartu nama lalu menyusul Irene. Sekarang Irene menuju korban Brian kedua, Brian langsung menyetujui tanpa basa-basi, lalu Irene menuju korban ketiga tapi sayang, Irene tak bisa mengajak mereka bekerja sama karena korban ketiga ini sudah mengikhlaskan semua dan sudah tak mau berurusan dengan Brian, dan kini saatnya Irene menuju korban keempat yang berada di rumah sakit. Sampai di rumah sakit asisten El bertanya di mana ruangan Tuan Graham, sang suster pun menunjukkan jalannya. Saat di tengah perjalanan Irene merasa heran, karena jalan menuju ruangan Tuan Graham melewati kamar mayat. Apa benar ini jalannya? Kenapa melewati kamar mayat, batin Irene sedangkan asisten El bergidik ngeri. Mereka masih berjalan terus sampai di gedung berbeda. Irene bernapas lega sampai di pos penjagaan. Asisten El kembali bertanya di mana ruangan Tuan Graham. Dan petugas pun mengantarkan mereka. Tapi di tengah perjalanan mereka dibuat ngeri kembali, karena mereka melewati pasien yang kurang waras. Yang benar saja, batin Irene menengok ke kanan ke kiri, semua berisi pasien sakit jiwa. Tak berapa lama mereka sampai di ruangan Tuan Graham. Ini ruangan Tuan Graham Nona, tunjuk petugas pada sel yang berisi orang gila. Yang benar Pak, ini ruangannya, ucap asisten El gak percaya. Benar Nona, di sini ruangan tidak salah lagi, ucap petugas itu. Asisten El bertanya pada Irene apa benar orang yang ada di dalam itu adalah orang dicari Irene. Irene mendekat dan memastikan apa itu orang yang ia cari. Benar itu orangnya. Tapi batin Irene lalu ia terdiam saat Steve mengucapkan sambil menahan tawa. Awas saja kau Steve, batin Irene kesal karena Steve telah mengerjainya. Kita pulang sekarang, ucap Irene lalu meninggalkan asisten El dan petugas itu. Dasar Steve gila, gumam Irene pelan sambil melangkah cepat. Saat melewati beberapa orang gila tiba-tiba Irene dipeluk wanita gila. Tak sampai dipeluk Irene juga dicium semua wajah Irene. Anakku sayang, ucap wanita gila itu yang mengira Irene adalah anaknya. Anakku muah, ucap wanita itu yang terus menciumi wajah Irene. Steve, teriak Irene bertambah kesal. Ia pun berontak tapi tenaga kalah kuat dengan wanita itu. Awas saja kau Steve, gue jadikan lu perkedel, ucap Irene nada kesal.
Hati Irene bertambah kesal, asisten L akhirnya bisa menyusul langkah Irene, tapi ia menahan tawa saat melihat Irene dipeluk dan dicium orang gila, sedangkan di rumah Steve ia terus saja bersin. "Hatscu, siapa sih yang ngomongin gue?" ucap Steve menggosok hidungnya. Bab 48. Setelah kejadian tadi Irene langsung pulang ke rumah. Ia ingin segera membersihkan diri, tapi di tengah perjalanan asisten L tak hentinya menertawakan Irene. Puff! Suara asisten L yang masih menahan tawa. Sudah puas tertawanya asisten L, kesal Irene karena dari tadi asisten L terus menertawakannya. "Maaf Miss tapi..." Puff! Ucap asisten E menahan tawa. "Cek ini semua gara-gara Steve sialan, awas saja, gue bikin perkedel tahu rasa dia," ucap Irene dengan cemberut. Sampai di rumah Irene langsung naik ke atas, tanpa mempedulikan Mama Andini yang bertanya. "Selamat siang Nyonya," sapa asisten L yang melihat Mama Andini. "Kok tumben udah pulang jam segini, biasanya sore baru pulang?" tanya Mama Andini heran. "Ada sedikit kejadian, jadi mengharuskan Nona Irene pulang Nyonya," ucap asisten L menahan tawanya. "Emang kejadian apa? Terus kenapa kamu nahan ketawa? Apa ada yang lucu?" tanya Mama Andini makin penasaran. "Tidak ada Nyonya, saya permisi," ucap asisten L meninggalkan Mama Andini takut keceplosan, bisa-bisa gak dapat bonus nanti. Kau belum kasih tahu Mama," teriak Mama Andini pada asisten L yang sudah lumayan jauh. "Kenapa sih semua orang hari ini?" ucap Mama Andini. "Ada apa sih Ma?" tanya Ayah yang tiba-tiba di samping Mama Andini. "Ish, kamu ini ngagetin Mama aja," ucap Mama Andini terkejut. "Emang ada Ma?" ucap Ayah. "Entah. Tadi kakakmu main nyelonong aja." Asisten L ditanya malah ketawa, ucap Mama Andini bingung. "Oh," ucap Ayah beroh ria aja lalu meninggalkan Mama Andini bengong seperti orang bodoh. "Cek, emang hari ini hari aneh sedunia ya," ucap Mama Andini kesal. Malam hari di halaman belakang terlihat seseorang memandangi bintang yang bercahaya di langit. Dia adalah Ayah. Sehabis makan malam ia melangkahkan kakinya menuju halaman belakang, tempat yang cocok untuk melihat bintang bulan. Sedang asyik menikmati keindahan alam, Ayah merasakan ada seseorang yang duduk di sampingnya. Tanpa melihat ia sudah tahu siapa yang berada di sampingnya. "Ayah," panggil orang itu. Jawab Ayah hanya berdehem saja. "Huf, kakak tahu kakak salah, tak seharusnya kakak tidak percaya sama kamu," ucap Irene. "Kakak minta maaf jika kemarin kakak sempat tidak percaya sama Ayah," Ibu Irene meminta maaf. "Iya," jawab Ayah singkat. "Kakak minta maaf, memang benar kata Ayah, Brian cowok gak baik buat kakak, jadi maafin kakak ya," ucap Irene memohon. "Iya Ayah udah maafin kakak kok," ucap Ayah tersenyum. "Makasih ya, sebagai tanda terima kasih kakak, besok weekend kakak ajak kamu belanja sepuasnya," ucap Irene memeluk Ayah. "Bener ya kak?" ucap Ayah menatap Irene. "Iya bener," ucap Irene tersenyum. Mereka akhirnya berbaikan, lalu menikmati suasana alam malam. Keesokan pagi harinya Irene tampak bersemangat, karena hari ini adalah hari yang tunggunya, hari di mana dia akan membalas semua kebohongan Brian. Di ruangan Irene ia sedang menatap komputernya menekan tombol tertentu. Klik. Selesai, sebentar lagi pasti dia akan menghubungiku, gumam Irene dan benar saja teleponnya berbunyi saat ia selesai mengucapkan kalimatnya. "Cek sudah kuduga," gumam Irene menyeringai. "Halo sayang, kamu bisa bantuin aku nggak?" ucap Brian langsung to the point. "Mau bantuin apa?" tanya Irene. "Perusahaan aku lagi chaos nih,
ada seseorang yang membobol keamanan perusahaanku, ucap Brian panik. Bagaimana mana bisa? Tanya Irene pura-pura terkejut. Aku gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba anak IT menghubungi aku kalau ada orang yang membobol keamanan perusahaan aku. Dan sekarang anak IT lagi mencari tahu siapa orangnya dan memeriksa data perusahaan. Jelas Brian bingung. Terus apa yang bisa aku lakukan? Tanya Irene pura-pura membantu. Tolong cari pulihkan keamanan perusahaanku sayang, ucap Brian. Oke, tapi aku membutuhkan waktu yang lumayan lama bagaimana? Ucap Irene tersenyum licik. Kenapa lama sekali? Kesal Brian. Anak buahmu aja kesulitan apalagi aku Bri, ucap Irene. Cek sudah tak apalah yang penting keamanan perusahaan aku aman, ucap Brian lalu menutup teleponnya. Cek, dasar bodoh, ucap Irene lalu ia menekankan tombol pada telepon khusus, tersambung dengan asisten AI. Halo ada Miss. Tanya asisten El saat sudah tersambung. Belikan aku beberapa camilan dan minuman, apa aja, ucap Irene lalu mematikan teleponnya. Sambil menunggu pesanannya Irene tinggal bermain game, tak peduli bantuan Brian 10 menit kemudian asisten El datang. Sambil membawa pesanan Irene. Ini Miss pesanan Anda, ucap asisten AI meletakkan bawaannya. Taruh di atas meja, ambil jika ada yang kau suka, ucap Irene masih fokus dengan gameplaynya. Terima kasih Miss Ler, ucap asisten El mengambil beberapa makanan lalu pergi meninggalkan Irene. Hari ini memang Irene sengaja mengosongkan jadwalnya, jadi ia bisa bersantai-santai di perusahaan Donta. Kalian bisa tidak sih, dari tadi belum bisa-bisa, marah Brian. Kerja tidak becus semuanya, ucap Brian nada tinggi. Aku tidak mau pokoknya kalian harus menemukan siapa pelakunya. Kalau tidak kalian saya pecat, teriak Brian lalu meninggalkan ruangan IT sambil membanting pintu dengan keras. Para anak buah Brian hanya mengelus dada. Saat terkena amukan Brian 2 jam kemudian Brian kembali menghubungi Irene. Halo sayang bagaimana apa sudah selesai, ucap Brian selembut mungkin. Lalu Irene menekan tombol pada komputernya dengan sekali tekan. Sudah, kau bisa cek di sendiri, ucap Irene malas. Terima kasih sayang kau memang terbaik, puji Brian. Lalu ia menutup teleponnya mengecek apakah semua sudah kembali normal. Sampai di ruangan IT, para anak buah memberitahu Brian semua sudah terkendali. Brian pun bernapas lega lalu ia kembali ke ruangannya. Baru 5 menit bernapas lega Brian dibuat kalang kabut kembali. Pasalnya semua data perusahaan tiba-tiba hilang dalam waktu 5 menit. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang kalian kerjakan sehingga kalian bisa kecolongan seperti ini? Teriak Brian marah membanting semua yang ia dapat. Dasar kalian tidak berguna buat apa aku mengerjakan kalian, teriak Brian. Arregegegeh, teriak Brian menjambak rambutnya dengan kasar. Lalu ia kembali ke ruangannya untuk menghubungi Irene kembali tapi telepon Irene tak bisa ia hubungi. Cek sial, kemana dia pergi? Sebenarnya siapa yang sedang bermain-main denganku? Teriak Brian frustrasi. Ia kembali menghubungi Irene tapi hasilnya sia-sia. Karena amarah sampai di ubun-ubun ia membanting semua yang ada di atas meja. Sedangkan Irene dia tersenyum senang sambil menikmati makanannya. Matanya melihat layar komputer yang menampilkan Brian yang sedang frustrasi. Seperti menonton bioskop Irene menikmati semua makanannya. Cuma sayang dia sendiri yang menikmatinya. Mampus kau dasar brengsek, umpat Irene tersenyum puas. Irene sengaja membuat perusahaan Brian keteteran beberapa jam, lalu ia mengembalikan seperti semula tapi dengan sekali tekan 5 menit kemudian semua data perusahaan Donta hilang seketika.